terjun ke sungai, Bandar Sabu tewas terseret arus. Venezuela tetapkan status darurat usai gempa. Presiden Prabowo soroti Himbara dengan kapitalisasi 1.100 triliun rupiah. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Ruang Redaksi. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan rangkuman informasi teraktual seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya, Arif Rifai. Ribuan pendukung Kolombia tumpah ruah merayakan kepastian tim kesayangan mereka lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026. Los Cafeteros memastikan tempat di babak 32 besar setelah mendudukan Republik Demokratik Kongo 1-0 dalam laga Grup K di Guadalajara. Suasana fans zone di ibu kota Bogota berubah menjadi lautan kuning saat para pendukung menyaksikan pertandingan Kolombia melawan Republik Demokratik Kongo. Mereka bernyanyi, menari, menabuh drum, dan menyembunyikan vuvuzela sepanjang pertandingan. Gol penentu kemenangan Kolombia tercipta pada menit ke-76 melalui bek Daniel Munoz. Tembakan keras yang mengalami defleksi dan gagal diantisipasi penjaga gawang lawan. Gol tersebut memastikan kemenangan 1-0 bagi Los Cafeteros. Para pendukung mengaku optimis dengan penampilan tim asuhan mereka di turnamen kali ini. Salah satunya Paula Mongaleano yang menilai para pemain tampil sangat siap dan mampu membangkitkan semangat patriotisme di kalangan masyarakat. Los muchachos muy preparados y obviamente siempre está como ese sentimiento de patriotismo. Entonces es mucha emoción, mucha euforia y pues fe. Fans lain bernama Brandon juga menyatakan keyakinannya bahwa Kolombia memiliki peluang besar melaju hingga partai final jika mampu mempertahankan performa saat ini. Sebelumnya Kolombia juga meraih kemenangan atas Uzbekistan. Hasil itu membuat mereka memimpin klasmen grup K dengan 6 poin dari 2 pertandingan dan memastikan tiket ke babak gugur. Pada laga terakhir fase grup, Kolombia akan menghadapi Portugal di Miami Gardens pada 27 Juni. Kedua tim akan memperebutkan status juara grup demi mendapatkan jalur yang lebih menguntungkan di fase gugur. Sementara itu, harapan Republik Demokratik Kongo untuk lolos masih terbuka meski harus menentukan nasib mereka pada liga terakhir melawan Uzbekistan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, wanita korban penyekapan bakal jalani rekonstruksi. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga saat akan diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin prihatin terhadap wanita korban penganiayaan dan penyekapan di Bandung. Ia memastikan tim medis fokus melakukan penanganan maksimal termasuk tindakan rekonstruksi wajah korban. YYRT, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan, kini sudah menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pihaknya dipastikan akan segera melihat langsung korban di rumah sakit tersebut. Budi Sadikin menambah bahwa memang korban harus melakukan rekonstruksi wajah. Sementara itu, Budi Sadikin juga memastikan bahwa korban YRT saat ini sudah dalam penanganan ahli bedah rekonstruksi Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sekarang sudah dirawat di Hasan Sadikin. Saya nanti akan cek pagi ini kondisinya seperti apa. Yang pasti memang saya tahu harus ada rekonstruksi dari wajahnya. Tapi itu sudah ditangani oleh teman-teman bedah rekonstruksi Hasan Sadikin. Teman-teman bisa nanya ke Hasan Sadikin biar lebih pas. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sebulan buron satu dari dua begal wanita Parubaya di Jalan Manjangan, Medan akhirnya ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Area. Pelaku ditangkap saat berbelanja di salah satu minimarket di kawasan Desa Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Inilah rekaman kamera CCTV saat tersangka begal inisial MRS ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Area saat berada di salah satu minimarket di kawasan Desa Tembung. Pria berusia 21 tahun ini tak berkutik dan hanya bisa pasrah saat petugas memboyongnya ke komando dengan mengendarai sepeda motor. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin mengatakan, tersangka bersama rekannya melakukan pembegalan terhadap seorang wanita Parubaya di Jalan Menjangan, Medan, Sumatera Utara pada Rabu 13 Mei 2026 lalu. Saat itu korban yang mengendarai sepeda berencana pergi berbelanja ke pasar tidak jauh dari rumahnya. Namun korban dihadang dan dirampas motornya oleh pelaku dan rekannya. Barang bukti sepeda motor hasil curian dijual kepada penadah seharga 2,5 juta rupiah dan uang hasil kejahatan telah dibagi rata untuk dibelikan narkoba. Korban akan berangkat ke pasar untuk belanja dan korban dicegat oleh dua orang dengan menggunakan besi yang diduga senjata tajam. Kemudian tersangka berhasil membawa kabur sepeda motor Yamaha Jupiter. Kemudian setelah kurang lebih 1 bulan, kami dari unit Reskrim Polsek Medan Area berhasil mengamankan tersangka MRS, di mana kita amankan pada saat tersangka melakukan pembelian di salah satu supermarket. Berhasil kita amankan. Dan tersangka mengakui perbuatannya. Tersangka mengaku baru pertama kali melakukan aksi pembegalan karena desakan ekonomi dan narkoba. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Puluhan juta batang rokok ilegal hasil penindakan Bea Cukai dan Satpol PP dimusnahkan di alun-alun Garut, Jawa Barat. Barang ilegal senilai puluhan miliar rupiah ini disebut menyebabkan kerugian negara lebih dari 32 miliar rupiah. Sebanyak 44 juta batang rokok ilegal berbagai merek dimusnahkan oleh Bea Cukai bersama Satpol PP di Kabupaten Garut pada Rabu 24 Juni 2026. Rokok tanpa pita cukai tersebut merupakan hasil penindakan selama periode Juli 2025 hingga Juni 2026 dari berbagai wilayah di Jawa Barat. Dari jumlah total barang ilegal senilai 65 miliar, negara telah mengalami kerugian sebesar 32 miliar lebih. Modus yang dilakukan produsen rokok ilegal ini diketahui tak memenuhi kewajiban cukai, sehingga peredarannya dianggap telah melanggar hukum. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan kegiatan pemusnahan rokok ilegal di Kabupaten Garut ya, pada tanggal 24 Juni 2026 sejumlah 44 juta batang rokok ilegal ya. Ini adalah hasil penindakan bersama Bea Cukai bersama Satpol PP juga Provinsi Jawa Barat
itu dari kurun waktu pemusnahan ini untuk penindakan rokok ilegal dari bulan Juli 2025 sampai dengan bulan Juni 2026. Adapun nilai dari rokok ilegal itu sendiri kurang lebih adalah 65 miliar dan potensi kerugian cukainya atau kerugian negara dari cukai hasil tembakaunya kurang lebih adalah 32,9 miliar rupiah. Jadi ke depan kami berharap ya bahwa kita bisa bekerja sama seluruh seluruh unit baik itu pemerintah maupun juga pihak swasta ya. Karena rokok ilegal ini sangat merugikan negara karena cukainya itu pajaknya itu tidak masuk ke negara padahal kita butuh pembangunan. Pemusnahan dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar untuk memastikan barang bukti tidak bisa disalahgunakan kembali. Selanjutnya, seluruh barang bukti akan dimusnahkan di fasilitas khusus di Purwakarta dan diangkut menggunakan 3 unit truk tronton. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal penanganan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun. KPPPA mendorong agar penanganan kasus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan mengutamakan kepentingan korban. KPPPA bersama pemerintah daerah akan terus mengawal pemulihan korban melalui layanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan rehabilitasi sosial secara menyeluruh. Kami mendorong agar proses hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berperspektif korban. Selain penegakan hukum yang tegas, negara juga harus memastikan terpenuhinya hak-hak korban, termasuk perlindungan, pendampingan, serta akses terhadap keadilan selama proses hukum berlangsung. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan terus mengawal pemenuhan kebutuhan korban, termasuk layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan hukum, dan rehabilitasi sosial secara komprehensif. KPPPA mengajak seluruh masyarakat untuk tidak diam apabila mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelaporan yang cepat diharapkan dapat mempercepat perlindungan dan penanganan bagi para korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pemuda yang dilaporkan tenggelam saat berenang di Sungai Bengawan Solo, Desa Betet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, berhasil ditemukan tim SAR gabungan pada hari kedua pencarian. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui bernama Ahmad Alvan Robi, 18 tahun, warga Desa Kuncen, Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya, korban dilaporkan tenggelam saat berenang bersama teman-temannya di Sungai Bengawan Solo pada Selasa lalu. Tim SAR gabungan menemukan korban pada Rabu pagi sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Setelah ditemukan, jenazah korban segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Menurut kantor SAR Surabaya, korban ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi awal saat dilaporkan tenggelam. Pencarian dilakukan menggunakan perahu karet dengan manuver di sejumlah titik sungai, serta penyisiran menggunakan jaring tradisional bersama warga setempat. Operasi pencarian melibatkan berbagai unsur, di antaranya Basarnas, BPBD, TNI Polri, relawan kemanusiaan, dan masyarakat setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kasus pencurian spesialis rumah kosong di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil dihentikan aparat kepolisian. Petugas mengamankan seorang pelaku yang selama 3 bulan terakhir membobol belasan rumah kosong di lokasi berbeda. Tim Opsnal Satreskrim Polres Kulon Progo meringkus seorang pria yang diduga kuat merupakan dalang di balik rangkaian kasus pencurian di sejumlah rumah kosong di wilayah Kulon Progo. Pelaku diketahui memiliki jam terbang yang cukup tinggi dan dikenal sangat licin dalam menjalankan aksinya.
Hanya dalam waktu 3 bulan, pelaku menguras barang berharga dari 12 rumah yang sedang ditinggal pergi penghuninya. Modus operandi yang digunakan pelaku adalah dengan cara memulung atau berkeliling memantau situasi dan menarget kemudian beraksi. Pelaku masuk ke dalam rumah dengan merusak pintu maupun jendela menggunakan linggis dan obeng. Dalam setiap aksinya, pelaku mengincar barang-barang berharga yang mudah dibawa, seperti perhiasan, uang tunai, serta barang-barang elektronik. Ini bukan residivis, jadi pada bulan Februari ini tersangka berhenti bekerja sebagai security di salah satu mall di Yogyakarta. Kemudian karena sudah diberhentikan dari rentan bulan Februari sampai bulan Mei kemarin, untuk hidup kemudian mencukupi hidupnya itu melakukan pencurian. Kemudian dari hasil pencurian ini digunakan untuk keperluan hidup, kemudian membeli barang-barang seperti baju, kemudian sepatu dan handphone oleh pelaku. Kalau secara keseluruhan pengembangan itu ada 12 TKP. Ada 12 TKP. Waktunya berapa bulan? Itu dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei kemarin. Pelaku beserta sejumlah barang bukti seperti alat yang digunakan untuk membobol rumah dan sisa barang curian diamankan di Mapolres Kulon Progo. Warga diimbau selalu memastikan pintu dan jendela terkunci rapat serta menitipkan rumah kepada tetangga atau pihak keamanan setempat bila hendak bepergian dalam waktu lama. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang bandar sabu tewas usai menyeburkan diri ke Sungai Musi saat ditangkap aparat Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan, Senin 22 Juni 2026 siang. Korban tewas akibat kelelahan terseret arus sungai. Aparat Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan, Senin 22 Juli 2026 siang, menggerebek rumah yang diduga menjadi tempat peredaran narkotika di Desa Lais, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyu Asin. Penggerebekan dilakukan setelah petugas lebih dahulu menangkap 2 tersangka berinisial L alias Lin dan JN dengan barang bukti sabu seberat 103 gram. Dari hasil pengembangan, petugas menduga sabu ini dipasok Ali Imron, seorang terduga bandar dan pemasok narkotika ke wilayah perkebunan serta pertambangan di Sumatera Selatan. Saat petugas melakukan penggerebekan di kediamannya, Ali Imron berupaya melarikan diri melalui jendela rumah dan langsung menceburkan diri ke Sungai Musi. Ini kalau kau sabu, Iron juga yang Hah? Jadi kau pakai ini? Kau pakai sabu? Iya. Sudah berapa lama kau pakai ini kita? Baru. Kalau kau berapa lama? Baru 5 tahun guys. Meski berulang kali sudah diperingatkan agar menyerah dan menepi di pinggir sungai, tersangka tetap berusaha menyeberangi sungai yang saat itu memiliki arus deras. Akibat kelelahan, pelaku akhirnya tenggelam terbawa arus sungai. Polisi juga menemukan senjata api rakitan 4 silinder dengan peluru 4 butir saat pengejaran pelaku Ali Imron, yang terjatuh saat pelaku hendak terjun ke aliran sungai. Terduga pelaku yang menjadi bandar adalah saudara AI alias Iron alias Ijon. Kemudian petugas melakukan hunting ya. Kemudian sampailah di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu. Kecamatan Sekayu. Kemudian pada saat akan melakukan penindakan, terduga pelaku ya, kalau ini tersangka, terduga pelaku AI itu melarikan diri, keluar dari mobilnya, melarikan diri, sudah diberi peringatan secara verbal untuk berhenti di tempat oleh petugas kita, namun tidak diindahkan. Setelah menerima laporan, petugas BPBD Musi Banyu Asin melakukan pencarian dan berhasil menemukan jasad Ali Imron dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut, lalu diserahkan ke pihak keluarga. Sedangkan 2 tersangka lainnya dan barang bukti diamankan ke Polda Sumsel. Polisi kini masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga dikendalikan oleh tersangka. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan.
Pemirsa, proyek pengendalian banjir Sungai Cibanten dan pengerukan alur pelayaran di kawasan Pelabuhan Karangantu, Banten mulai dikerjakan. Program tersebut menjadi langkah pemerintah untuk mengatasi persoalan banjir yang selama ini terjadi di sekitar aliran Sungai Cibanten. Proyek pengendalian banjir Sungai Cibanten dan pengerukan alur pelayaran di kawasan Pelabuhan Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten mulai dikerjakan. Hal ini mengembalikan fungsi jalur pelayaran nelayan yang terganggu akibat pendangkalan muara. Gubernur Banten Andra Soni meninjau langsung lokasi proyek pada Rabu 24 Juni 2026 untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Menurut Andra, proyek pengendalian banjir Sungai Cibanten merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat dan nelayan Karangantu yang selama ini menghadapi dua persoalan utama, yakni banjir dan terganggunya akses kapal akibat sedimentasi di kawasan muara. Dengan Pak Wali Kota Serang, Pak Budi Kustandi, juga dengan Kepala Balai Pak Dedi, yang alhamdulillah hari ini kita meninjau secara langsung pelaksanaan dari proyek pengendalian banjir Sungai Cibanten dan pengerukan alur berlayar untuk para nelayan yang ada di Karangantu. Tindakan ini direncanakan setelah kita melakukan audiensi dengan para nelayan dan juga karena keluhan daripada masyarakat Kota Serang terkait dengan banjir, dan alhamdulillah melalui koordinasi yang baik program ini bisa terlaksana melalui Balai C3 yang ada di Provinsi Banten. Penanganannya kurang lebih sekitar 1,5 kilo untuk di muara, dan ada beberapa penanganan termasuk ini lanjutan dari Sukadana dan beberapa titik lain. Harapan kita semoga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Kita lihat sendiri ada kurang lebih sekitar 80 bangkai kapal yang sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun tidak tertangani dan menghambat alur berlayarnya para nelayan. Juga sedimen yang luar biasa tebal ya. Pekerjaan yang dilakukan mencakup pengendalian aliran Sungai Cibanten serta pengerukan alur pelayaran sepanjang kurang lebih 1,5 km di kawasan muara Karangantu. Selain untuk mengurangi resiko banjir, pengerukan tersebut diharapkan dapat memperlancar aktivitas nelayan yang selama ini mengalami kendala saat keluar masuk pelabuhan akibat jalur yang semakin dangkal. Namun dalam proses penanganan tersebut, pemerintah menemukan sejumlah persoalan yang menjadi tantangan besar. Salah satunya keberadaan puluhan bangkai kapal yang telah lama berada di kawasan muara. Pemerintah memperkirakan proses pengerukan dan penataan kawasan akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Selama pekerjaan berlangsung, aktivitas nelayan diperkirakan akan terdampak, terutama di sekitar area pengerjaan. Karena itu, Andra meminta dukungan seluruh pihak agar proyek dapat berjalan lancar hingga selesai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, beredar di media sosial video seorang pria bernama Sandi yang diketahui merupakan kakak kandung YTR, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, meminta mata tersangka Taufik sebagai ganti mata sang adik. Dalam unggahan tersebut, pihak keluarga juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan polisi yang telah menangkap tersangka di kawasan Majalaya. Unggahan yang beredar di media sosial menampilkan pernyataan dari sosok yang disebut sebagai Sandi, kakak dari YTR, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung. Dalam video tersebut, Sandi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Polda Jawa Barat yang berhasil menangkap terduga pelaku. Tak hanya itu, Sandi juga meminta izin kepada masyarakat untuk meminta mata tersangka sebagai ganti dari mata korban yang telah dirusak tersangka hingga mengalami kebutaan. Alhamdulillah, pihak Polda Pestewak si goblok izin ke wargi Indonesia tekudunya izin ke kaut nama ada kaut nangis masyarakat yang kumaha bebas kurang hanya ke panona ke radio orang bisa ningali. Pihak keluarga juga berharap agar proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan keadilan bagi korban serta keluarganya. Hingga kini kasus tersebut masih menjadi perhatian publik dan masyarakat sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, jasad perempuan ditemukan di dalam mobil berplat merah di parkiran Terminal 1 Bandara Juanda pada Rabu siang. Belakangan diketahui korban merupakan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemkab Bangkalan. Diduga meninggal, melahirkan di dalam, diduga ini masih. Karena ada orang di dalam perempuan.
Seorang perempuan ditemukan tak bernyawa dan dalam kondisi sudah membusuk di dalam mobil dinas berplat merah dengan nomor polisi M1090GP di Terminal 1 Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecurigaan berawal saat bau tak sedap tercium oleh pengendara lain yang memarkirkan mobilnya pada Rabu siang. Tampak dalam video yang beredar adanya cairan berwarna gelap yang menetes dari mobil dan diduga berasal dari tubuh korban yang sudah membusuk. Belakangan, korban diketahui bernama Reli Yunis Setiawati, 50 tahun, warga Melajah, Bangkalan, Madura. Korban merupakan sekretaris dinas PRKP Pemkap Bangkalan. Berdasarkan informasi, mobil yang ditumpangi korban masuk ke area Bandara Internasional Juanda pada Sabtu sore. Korban pun dievakuasi petugas SAR dengan posisi jok mobil yang direbahkan. Tim Basarnas membantu evakuasi korban dengan menggunakan peralatan Vehicle Accident Rescue untuk membuka akses mobil dari kaca pintu penumpang di bagian belakang kiri. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke RS Bayangkara Porong. Sementara itu, tim Inafis Polda Jatim dan Polsek Sedati melakukan olah TKP dan masih mendalami apakah ada unsur pidana yang dialami korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, WHO ungkapkan wabah Ebola tembus 1.000 kasus. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan bahwa wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo masih menyebar lebih cepat dibandingkan upaya penanganannya. Peringatan ini muncul saat jumlah kasus terkonfirmasi melampaui 1.000 kasus. Dalam keterangannya di Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan meski terdapat kemajuan di lapangan, penanganan wabah masih menghadapi tantangan besar. Saat ini pemerintah Kongo bersama WHO dan Afrika CDC meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan, mulai dari penambahan tempat tidur perawatan, penguatan laboratorium hingga edukasi kepada masyarakat di daerah terdampak. We begin with the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo. It's encouraging to see that since the outbreak was first reported 5 weeks ago, the response has scaled up significantly under the leadership of the government. In the past 5 weeks, the number of treatment beds has increased from less than 10 to over 500 in 19 health centers. With support from WHO and the Africa CDC, laboratory capacity has increased from 30 tests a day at the Central Laboratory in Kinshasa to over 2,000 tests a day in 9 labs across 3 provinces. More communities are becoming aware of the risks of Ebola and asking for the tools and support to protect themselves. And more than 100 people have now recovered. Meski menunjukkan kemajuan yang signifikan, WHO menegaskan wabah masih belum terkendali sepenuhnya. Hingga pertengahan Juni, jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 1.094 kasus dengan 277 kematian.
Situasi menjadi perhatian internasional setelah Prancis mengkonfirmasi kasus pertama yang terkait dengan wabah ini, yaitu seorang tenaga kesehatan yang baru kembali dari Republik Demokratik Kongo. WHO juga menyebut sistem kesehatan masih berada di bawah tekanan akibat keterbatasan dana, akses kemanusiaan, serta ancaman keamanan yang dihadapi petugas di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemerintah Venezuela menetapkan status darurat setelah 2 gempa kuat beruntun mengguncang negara itu pada Rabu petang dan menyebabkan kerusakan di sejumlah wilayah. Pejabat Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menyebut gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi dalam waktu berdekatan pada sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Hingga beberapa jam setelah gempa utama, otoritas telah mencatat sedikitnya 20 gempa susulan yang terus meningkatkan resiko bagi warga di daerah terdampak. Kerusakan dilaporkan terjadi di ibu kota Caracas, negara bagian Miranda dan La Guaira, serta sejumlah wilayah lain seperti Aragua, Carabobo, dan Falcon. Pemerintah juga melaporkan gangguan terhadap layanan publik, pemadaman listrik, serta kerusakan pada bangunan dan perumahan akibat guncangan gempa. Sebagai langkah darurat, pasokan gas rumah tangga dihentikan sementara untuk mengantisipasi risiko kebocoran dan kebakaran. Pemerintah Venezuela selanjutnya mengaktifkan Komando Tinggi Penanggulangan Bencana untuk mengkoordinasikan evakuasi, penilaian kerusakan, dan penyaluran bantuan. Sementara itu, Bandara Internasional Maiquetía dilaporkan ditutup karena mengalami kerusakan infrastruktur yang cukup parah akibat gempa. Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Kolombia, Brazil, Meksiko, dan Inggris telah menyampaikan dukungan dan solidaritas kepada Venezuela menyusul bencana tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 2 gempa berkekuatan besar mengguncang Venezuela dan menyebabkan kerusakan di sejumlah wilayah, termasuk ibu kota Caracas. Tim penyelamat diterjunkan untuk mencari korban di antara puing bangunan yang terdampak. Rekaman video menunjukkan kerusakan parah di Rumah Sakit Spesialis Mata Dr. Francisco Enriquez di Caracas. Sejumlah bagian lantai bawah bangunan dilaporkan mengalami kerusakan akibat guncangan kuat. Warga mengaku gempa terjadi secara mendadak dan memicu kepanikan. Salah satu warga menyebut notifikasi peringatan muncul di ponsel saat gempa terjadi dan prioritas utamanya adalah menyelamatkan keluarga. Setelah guncangan mereda, petugas dan otoritas setempat datang untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian kerusakan. Sementara itu, tim pencari dan penyelamat terus menyisir bangunan yang runtuh untuk mencari korban yang masih terjebak. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo dengan pusat gempa berada di dekat Moron, sekitar 160 km di barat Caracas. Sistem peringatan pagar USGS mengeluarkan status merah yang menandakan potensi dampak kemanusiaan besar. Pemerintah Venezuela menyatakan sedikitnya 32 orang tewas dan lebih dari 700 orang mengalami luka. Otoritas juga menghimbau warga untuk tetap berada di area terbuka karena gempa susulan masih terus terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Rusia Vladimir Putin meninjau sejumlah pesawat generasi terbaru saat mengunjungi Institut Riset Penerbangan Gromov di Zhukovsky, wilayah Moskow. Dalam kunjungan tersebut, Putin bahkan terlihat duduk langsung di kokpit pesawat untuk melihat fasilitas dan kemampuan pesawat yang dikembangkan. Rekaman menunjukkan Putin menaiki dan meninjau beberapa pesawat sipil terbaru Rusia, termasuk pesawat penumpang jarak menengah MS-21310, pesawat SJ-100 serta pesawat turboprop IL-114-300. Dalam salah satu momen, Putin bahkan terlihat duduk di kursi kokpit dan berbincang dengan para perancang pesawat. Putin juga terdengar memberikan komentar dan memuji kenyamanan salah satu pesawat yang ditinjau. Kunjungan ini turut didampingi Direktur Utama United Aircraft Corporation Vadim Badeha, Wakil Perdana Menteri pertama Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri Vitaly Saveliv, serta sejumlah pejabat lain. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya Rusia untuk memperkuat industri penerbangan nasional dan mendorong pengembangan pesawat dalam negeri di tengah target peningkatan kemandirian industri aviasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menyebut Memorandum of Understanding atau MOU Islamabad sebagai deklarasi kekalahan Amerika Serikat.
Pernyataan itu disampaikan Galibaf saat berpidato dalam sidang ke-20 Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OIC di Baku, Azerbaijan. Menurut Galibaf, kesepakatan tersebut bukan hasil tekanan atau paksaan terhadap Iran, melainkan buah dari ketahanan dan kekuatan bangsa Iran. Ia menegaskan tidak ada negara yang dapat menjamin keamanannya dengan menciptakan ketidakamanan bagi negara tetangga. Galibaf juga menyatakan Iran tetap mendukung Lebanon dan menilai gencatan senjata di Lebanon sama pentingnya dengan gencatan senjata di Iran. Menurutnya, upaya mengakhiri konflik di Lebanon harus terus dilanjutkan seiring dengan langkah-langkah untuk mengakhiri ketegangan yang melibatkan Iran. Pernyataan ini muncul setelah putaran pertama membahas lanjutan antara Iran dan Amerika Serikat di Bergenstock, Swiss. Kesepakatan tersebut disebut menjadi langkah awal menuju perjanjian yang lebih komprehensif dengan negosiasi lanjutan dijadwalkan berlangsung dalam jangka waktu 60 hari ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan warga Zimbabwe terpaksa berkemah di depan konsulat negaranya di Cape Town, Afrika Selatan. Mereka menunggu bantuan pemulangan setelah meningkatnya ketegangan dan aksi anti-migran di sejumlah wilayah Afrika Selatan. Di depan konsulat Zimbabwe, para migran termasuk perempuan dan anak-anak berkumpul dengan membawa tas, selimut, dan koper. Sebagian dari mereka telah menunggu selama beberapa hari sambil menanti kedatangan bus yang akan membawa mereka kembali ke Zimbabwe. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya aksi protes anti-migran, di mana sejumlah kelompok menuduh warga asing mengambil pekerjaan, meningkatkan kriminalitas, dan membebani layanan publik. Now I have 2 days here in embassy, but we are still in the process for going home for buses. We are waiting for buses to go back home. I was staying here in South Africa and working also. So the South African people, they chased me away from the house. They said you must leave this country to back home. Presiden Amerika Serikat Cyril Ramaphosa telah mengingatkan masyarakat agar menolak kekerasan dan tindakan xenofobia, serta menegaskan tidak ada tempat bagi rasisme dan intoleransi di negara tersebut. Hingga saat ini, pemerintah Zimbabwe tengah menyusun daftar warga yang ingin dipulangkan. Sementara itu, sejumlah negara Afrika lain juga mulai menyiapkan pemulangan warga mereka dan menghimbau agar tetap waspada di tengah memanasnya situasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan 3 upaya penyelundupan narkotika dengan total barang bukti mencapai 17 kg. Modus yang digunakan beragam, mulai dari pengiriman paket luar negeri hingga penyelundupan oleh penumpang pesawat. Keberhasilan pengungkapan ini berawal dari penindakan terhadap 3 kasus berbeda yang memiliki tujuan akhir penyebaran narkotika ke Indonesia. Kasus pertama melibatkan pengiriman paket dari Amerika Serikat yang berisi sekitar 10 kg ganja kering dalam bentuk bunga dengan tujuan pengiriman ke Bali, berdasarkan informasi awal dari Bea Cukai Tiongkok. Sementara pada kasus kedua, petugas mengamankan seorang warga negara Rusia berinisial KK yang kedapatan membawa 3 kg hashish, yaitu olahan ganja yang juga akan diedarkan di Bali. Adapun kasus ketiga berhasil menggagalkan pengiriman 4 kg sabu yang akan dibawa dari Jakarta menuju Kendari. Siang hari ini kami merilis 3 kasus penggagalan penyelundupan narkotika. Yang menarik, 2 kasusnya adalah terkait dengan ganja, ada yang masih dalam bentuk bunga, ada yang sudah diolah dengan hashish, tujuannya ke Bali. Hasil penelusuran petugas menunjukkan bahwa jaringan penyelundupan ganja diduga menyasar konsumen warga negara asing yang berada di Bali. Meski demikian, penyidik masih mendalami keterkaitan antara kedua kasus tersebut. Dalam pengungkapan kasus hashish, aparat melakukan pengawasan secara tertutup untuk memetakan jaringan penerima di Indonesia. Petugas mengikuti pergerakan kurir hingga keluar bandara dan menemukan modus pengiriman melalui jalur darat menuju Bali untuk menghindari pemeriksaan ketat di transportasi udara. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil menangkap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut, termasuk seorang pengendali di Denpasar.
Sementara satu orang lain yang diduga berperan sebagai aktor utama masih dalam pencarian dan diduga berada di luar negeri. Bagaimana sindikasi yang kita duga sebagai warga negara Rusia ini terungkap sempurna, karena mulai dari kurir yang membawa, memasukkan, menyelundupkan substansi narkotika tersebut ke Indonesia sampai kepada penjemputnya, dan yang menjadi perhatian kita adalah perintah untuk pengantaran pasca keluar dari Soekarno-Hatta, karena kita ikuti skenario mereka sesuai dengan keinginan mereka, itu tidak melalui jalur udara. Jadi mereka sudah sangat menghindari security check yang ada di udara, sehingga mereka memerintahkan pembawaan dari kurir ini melalui darat. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menegaskan komitmen untuk menjadikan kawasan bandara sebagai zona merah bagi pelaku penyelundupan dan peredaran narkotika. Koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan terus dilakukan agar para pelaku mendapatkan hukuman maksimal sesuai ketentuan yang berlaku. Dan kami dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta memastikan kami juga berkoordinasi dengan kejaksaan maupun dengan pengadilan untuk memberikan efek jera atau ancaman pidana yang seberat-beratnya bagi para pelaku. Kita berharap dengan apa yang kami lakukan ini bisa memberikan warning kepada calon-calon pelaku maupun para pedagang dan para penyalahguna narkotika agar hindari penyalahgunaan perdagangan narkotika. Sinergi antara Bea Cukai, BNN, dan Polri kembali membuktikan efektivitas pengawasan di pintu masuk negara. Aparat menegaskan akan terus memperketat pengawasan dan memburu jaringan internasional yang terlibat dalam upaya penyelundupan narkotika ke Indonesia. Dari Tangerang, Mujab Latumairisa, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis otomidate dan ekstasi yang disamarkan dalam kemasan beras basmati asal India. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 2 orang tersangka yang diduga kuat terkait dengan jaringan internasional asal Malaysia. Penangkapan dilakukan oleh tim Subdit 2 Diras Narkoba Polres Metro Jaya di sebuah rumah kos di kawasan Paseban, Jakarta Pusat. Petugas mengamankan 2 pria berinisial T, 26 tahun, dan Y, 29 tahun. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan menyelundupkan narkoba ke dalam 5 bungkus beras, basmati, dan bumbu kari India yang dikirim melalui jasa ekspedisi dari Medan menuju Jakarta. Dari lokasi kejadian, polisi menyita 94 cartridge etomidate berlogo Batman serta total 102 butir pil ekstasi. Selain itu, petugas juga menyita 4 unit telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp700.000. Kami dari Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 sekitar pukul 12.40 WIB telah berhasil melakukan pengungkapan kasus peredaran narkoba jenis etomidate sebanyak 94 piece peredaran narkoba etomidate ini dan juga 102 butir narkoba jenis ekstasi di rumah kos di wilayah Paseban, Jakarta Pusat. Modus yang dilakukan terduga pelaku adalah dengan melakukan pengiriman melalui ekspedisi dari wilayah Medan menuju Jakarta dengan disamarkan ke dalam beras India. Adapun kami dapati informasi pelaku berkaitan dengan jaringan asal Malaysia. Kini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di kantor Diras Narkoba Polda Metro Jaya guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pantai Pattaya di Thailand berubah menjadi arena wisata tematik raksasa berkat kehadiran instalasi karakter viral Cry Baby dari Pop Mart. Instalasi ini menjadi sorotan wisatawan dan kolektor yang memadati kawasan pesisir pantai. Sejumlah instalasi inflatable Cry Baby berwarna pastel terlihat tersebar sepanjang garis pantai Pattaya. Salah satunya bahkan mencapai tinggi hingga belasan meter dan menjadi spot foto favorit pengunjung. Wisatawan terlihat berkumpul dan juga mengabadikan momen di sekitar instalasi yang terpapar di bibir pantai dengan latar laut Pattaya. Karakter Cry Baby merupakan karya seniman Thailand Nisa Srikumde yang juga dikenal sebagai Cry Baby Molly. Karya ini menjadi populer melalui produk collectible Pop Mart dan juga menarik perhatian penggemar di berbagai negara. Now, it's very good that Pop Mart's brought these exhibitions here to the beach. As I said before, it attracts many people and gives them very good interest of coming out
and seen things in the nightlife here in Pattaya. Pameran bertajuk Pop on the Beach ini digelar di kawasan sentral Pattaya, dijadwalkan berlangsung hingga 2 Agustus mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden instruksikan persiapan timnas jelang kualifikasi Piala Dunia 2030. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Simpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Presiden Prabowo menginstruksikan persiapan matang bagi timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2030. Arahan tersebut menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kesiapan tim nasional untuk bersaing di level dunia. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan persiapan matang bagi timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2030 yang dimulai tahun depan. Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. Erick menjelaskan Presiden Prabowo menekankan pentingnya seluruh program pengembangan tim nasional dari PSSI agar dijalankan secara optimal. Menurut Presiden, pemerintah juga akan memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan kualitas dan juga prestasi sepak bola nasional. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Ke Bapak Presiden, tadi Bapak Presiden juga sampaikan, pokoknya saya sebagai pimpinan negara, apapun yang kita bisa support buat sepak bola, saya akan lakukan. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia John Herman menegaskan bahwa target utama tim adalah lolos ke Piala Dunia 2030. Ia menyebut dukungan pemerintah dan masyarakat menjadi motivasi besar untuk mewujudkan impian tersebut yang diyakini akan membawa perubahan bagi sepak bola Indonesia. I think the president's passionate about football. He, like every Indonesian, is the same. I keep saying we have 280 million reasons, and he's one of them. He's one of that 280 million that want us to qualify for 2030. Everything we do, every day we wake up, we are obsessing about that qualification because that will change everything in our country forever. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketua DPP Partai Gerindra Bambang Haryadi menanggapi mengenai dukungan Presiden ke-7 Joko Widodo terhadap pemerintah Prabowo Gibran untuk 2 periode. Bambang menilai dukungan tersebut merupakan bentuk perhatian Jokowi kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Ketua DPP PSI Bestari Barus mengungkapkan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo meminta partainya hingga simpatisan untuk mengawal pemerintahan Prabowo Gibran selama 2 periode. Pernyataan tersebut disampaikannya usai bertemu Presiden Jokowi pada Kamis lalu. Menanggal hal ini, Ketua DPP Partai Gerindra Bambang Haryadi mengapresiasi dukungan yang diberikan Jokowi kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, dukungan itu merupakan bentuk perhatian Presiden Jokowi kepada keberlanjutan pemerintahan Prabowo Gibran. Ya kita terima kasih dong, kita didukung apapun Pak Jokowi kan mantan pemimpin kita kan. Kita
Terima kasih itu sebagai bentuk apresiasi bahwa beliau sangat concern terhadap keberlanjutan pemerintahan Pak Prabowo. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani mengatakan Presiden Prabowo menegaskan peran strategis Himbara sebagai motor ekonomi nasional. Himbara memiliki kapitalisasi gabungan sekitar 1.100 triliun rupiah dan diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat termasuk UMKM. Pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan dari UMKM, komersial, maupun korporasi. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran komisaris dan juga direksi Himpunan Bank Negara di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan peran strategis Himbara sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roslani menyampaikan bahwa kapitalisasi gabungan Himbara mencapai sekitar 1.100 triliun atau setara dengan 10% nilai pasar modal Indonesia. Rosan menyebut angka tersebut mencerminkan kekuatan besar sektor perbankan milik negara dalam menopang perekonomian nasional. Bank Himbara itu kurang lebih nilainya, tadi ditanya satu persatu, contohnya seperti Bank Mandiri, nilainya kurang lebih 450 triliun. Ini berdasarkan market kapitulasi ya di bursa. Kemudian BRI slightly di atas 450 triliun. Kemudian BNI mungkin di level sekitar hampir 200 triliun, kemudian juga BSI dan juga BTN. Jadi kalau dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun. Yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar. Hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan dari UMKM, komersial, maupun korporasi. Pada kesempatan yang sama, Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto menekankan agar Himbara tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga memberi manfaat luas bagi masyarakat, termasuk UMKM. Nah itu juga yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama. Yang paling penting juga bahwa perekonomian kita ke depannya harus menjadi perekonomian yang berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dengan support dan bantuan dari pihak perbankan, terutama perbankan Himbara. Selain itu, Himbara juga diharapkan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan juga profesionalitas dalam mendukung program pemerintah serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengakui kekayaan Indonesia telah banyak yang dirampok. Ia menegaskan bahwa berbagai upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah membutuhkan waktu dan tidak dapat diselesaikan secara instan. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Dalam sambutannya, Prabowo menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini tidak ringan dan juga memerlukan kerja keras dari seluruh pihak. Presiden menyebut berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, mengingat proses pembangunan dan juga pembenahan memerlukan tahapan yang panjang. Prabowo juga berkelakar bahwa dirinya tidak memiliki tongkat Nabi Musa yang dapat menyelesaikan semua persoalan secara seketika. Menurutnya, pemerintah terus berupaya menyelesaikan berbagai masalah secara bertahap dengan mengutamakan hasil yang nyata dan berkelanjutan. Saudara-saudara, kita bekerja keras. Pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan. Tapi kita harus berani
melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menanggapi berbagai kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG dalam acara Pekan Nasional Petani Nelayan di Sulawesi Selatan. Prabowo menyatakan manfaat program tersebut dapat dilihat langsung oleh petani dan nelayan. Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Di hadapan peserta Pekan Nasional Petani Nelayan, Presiden menyinggung adanya pihak-pihak yang masih mengkritik program makan bergizi gratis. Presiden menyatakan manfaat program MBG dapat ditanyakan langsung kepada petani dan nelayan yang menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan pangan program tersebut. Pemerintah menilai program makan bergizi gratis tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi anak, tetapi juga mendorong penyerapan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan dalam negeri. Program ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat di daerah. Ada juga yang nggak setuju MBG. Harusnya mereka yang nggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta. FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan bahwa setiap prajurit Indonesia harus selalu mengingat jasa petani dan nelayan yang telah mendukung perjuangan bangsa sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri Pekan Nasional ke-17 tahun 2026 pada Rabu 24 Juni 2026.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Pekan Nasional 17 tahun 2026 di Gorontalo pada Selasa 24 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa setiap prajurit Indonesia harus selalu mengingat jasa petani dan nelayan yang telah mendukung perjuangan bangsa sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa petani dan nelayan harus selalu dihormati dan dihargai karena tidak ada negara yang dapat berdiri dan bertahan tanpa pangan. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa sejak lahirnya TNI, para prajurit selalu mendapat dukungan dari petani dan nelayan di berbagai daerah. Ketika Indonesia baru merdeka dan belum memiliki anggaran maupun sistem yang mapan, para petani dan nelayan turut membantu menyediakan makanan bagi para pejuang. Prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan. Selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Gorontalo untuk menghadiri Puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian serta memperkuat kemandirian pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto bersama rombongan terbatas bertolak menuju Provinsi Gorontalo pada Rabu pagi. Kepala negara lepas landas menggunakan pesawat kepresidenan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Setibanya di Kabupaten Gorontalo, Presiden dijadwalkan langsung menuju Sport Center Limboto yang menjadi lokasi penyelenggaraan Puncak Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Kegiatan ini jadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari berbagai daerah di Indonesia. Selain menampilkan berbagai inovasi dan teknologi pertanian, acara ini juga jadi wadah dialog antara pelaku usaha, pemangku kebijakan, serta para pelaku sektor pertanian dan perikanan. Pemerintah berharap melalui Penas, terbentuk jejaring kemitraan yang lebih kuat untuk mendukung peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan nasional. Dalam kunjungan kerja ini, Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kehadiran Presiden pada Puncak Penas diharapkan mampu memberikan dorongan bagi pengembangan sektor pertanian dan perikanan sebagai pilar penting perekonomian nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup ruang redaksi edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.